berada pada tahun 1442 Hijriah, betul? Ini merupakan satu momentum untuk kita untuk memiliki spirit yang baru, semangat yang baru dalam beribadah maupun dalam perjuangan, saudara. Sebab kalau kita bicara tentang hijrah, tidak lepas dari napak tilasnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, saudara. Al-hijrah, tempat yang penuh dengan kemusyrikan, tempat yang penuh dengan kekufuran, tempat yang penuh dengan kemaksiatan, menuju tempat yang penuh dengan cahaya Islam, saudara. Maka hakikatnya bagi orang-orang Islam yang ingin berhijrah harus berpindah dari segala macam bentuk kemaksiatan, betul? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Jadi kalau kita masih berkecimpung dalam kemaksiatan, masih kene ngomongkeun batur, masih kene menyakiti hati orang lain, masih kena berbuat maksiat, sayyi'at, dhalalat, mukhalafat, maka kita belum hijrah, ibadah Allah. Maka Nabi katakan al-hijrah, al-muhajir man hajara ala manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, betul? Siap tinggalkan larangan-larangan Allah, siap jauhi kemaksiatan, siap jauhi minuman keras, siap jauhi perjudian, siap jauhi kemusyrikan. Takbir. Allahu Akbar. Pokoknya mulai hari ini kita komitmen dalam diri kita masing-masing. Sholat yes, maksiat no. Bisa nggak? Bisa tidak? Sholat Yes. maksiat No. dangdutan Yes. yes apa no? No yes. Yes apa no? No yes. Dangdutan, No yes. sholawatan, Yes. narkoba, No. bala-bala, Yes. minuman keras, No. bajigur, Yes. jablay, No. janda. Yes. Siapa janda yes nak kencang. Jadi intinya kalau kita ingin berhijrah mulai saat ini, tinggalkan segala macam aneka kemaksiatan. Setuju? Setuju. Siap tinggalkan perjudian, Siap. siap tinggalkan narkoba, Siap. siap tinggalkan pelacuran, Siap. siap tinggalkan kemaksiatan. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah kemudian saudara, berbicara soal hijrah, maka berbicara tentang pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi hijrah, Nabi korbankan segalanya untuk Islam, saudara. Nabi korbankan keluarganya, tinggalkan kampung halamannya, bahkan Nabi menerima resiko perjuangannya, saudara. Nabi diancam, Nabi diteror, Nabi diintimidasi, bahkan nyawanya terancam untuk dibunuh, saudara. Tapi walaupun begitu, demi Allah, tidak selangkah pun Nabi mundur untuk menegakkan dakwah Islam, betul? Betul. Bahkan Nabi ancam semua tantang kafir Quraisy. Kata Nabi, ibu, "Law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma fa'altu." Hei kafir Quraisy, hei orang-orang kafir, andaikan kau meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah Islam, demi Allah tidak pernah akan aku tinggalkan, saudara. Takbir. Allahu Akbar. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali dakwah Islam sampai mati tetap siarkan dakwah Islam, betul? Sekali mengucap la ilaha illallah sampai akhir hayatnya pertahankan la ilaha illallah, betul? Takbir. Karena itu ini contoh buat kita, saudara. Kalau Nabi sudah berkorban berjuang untuk kita agar Islam sampai kepada kita, maka kewajiban kita yang pertama, pertahankan Islam, dan tidaklah kita mati kecuali mati dalam keadaan Islam, betul? Takbir. Allahu Akbar. Nah, foto lilaskan cilik kita nih. Masya Allah, anaknya wali kita. Fadol. Dia pindahkan kasih sikin weh. Nah, coba dibantu.
Baik, ikhwan. Jadi tugas kita yang pertama adalah untuk menghidupkan Islam, dan tidaklah kita mati meninggalkan dunia ini kecuali masih hidupkan Islam dalam keseharian kita, saudara. Fi ayyi ardin taqa fa anta mas'ulun an islamiha. Di mana bumi dipijak, maka engkau punya tanggung jawab untuk menyebarkan dakwah Islam. Betul? Kau jadi pejabat, jadilah pejabat yang islami. Kau jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang islami. Kau jadi pembisnis, jadilah pembisnis yang islami, saudara. Apapun profesi kita, mau pedagang, mau petani, jadilah kau petani yang islami yang menghidupkan dakwah Islam. Betul? Hidupkan dakwah Islam dengan profesi kita masing-masing, saudara. Dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali mati kecuali mati tetap dalam agama Islam, saudara. Mangkaning jeung mangkunang adi lancek sia. Itu mangkaning di dia. Mangkaning urang teh bakal maut, betul? Urang bakal maut moal. Mati tidak? Mati. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja Mati. semuanya Mati. Jokowi, Mati. Megawati, Mati. Mawati, Mati. Abu Janda, Mati. modar kabeh. Maka kalau kita yakin akan mati kembali kepada Allah, jangan sia-siakan hidup yang sementara ini, kecuali tingkatkan amal soleh kita, perbanyak tobat kepada Allah agar wafat dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah. Yang sholat mati, yang maksiat Mati. Lebih baik mana? Sholat. Mending mana? Mending sholat. Betul? Yang ngaji mati, yang main judi Mati. lebih baik ngaji. Yang berjuang mati, yang tidak berjuang Mati. lebih baik Berjuang. istri satu mati. Betul? Istri dua lebih baik. Istri dua. Siapa dua? Dua. Satu apa dua? Dua. Hidup dua. Hidup. Hidup teh. Oh, itu santai. Itu laskar semangat, Bu. Mudah-mudahan nih laskar nu jomblo kene menangkeun mujahidah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita harus punya komitmen dalam hidup ini, saudara. Kalau yang sholat saja mati, yang maksiat mati, lebih baik sholat daripada maksiat, betul? Yang ngaji mati, yang main judi mati, lebih baik ngaji, saudara. Yang berjuang mati, yang tidak berjuang mati, lebih baik berjuang sampai mati, betul? Takbir. Itu pilihan hidup, iman Allah. Hidup hanya sekali, maka hiduplah yang berarti. Setuju? Setuju? Yang pertama. Yang kedua, cara menjaga Islam di akhir zaman ini, saudara, ittiba'u warasatin nabi. Ikutilah pewaris para nabi. Siapa pewaris para nabi? Humul ulama. Mereka para alim ulama, saudara. Nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan kedudukan, tidak mewariskan jabatan. Innama warasul ilma. Tapi Nabi mewariskan ilmu, saudara. Faman akhadha bihi, siapa yang mengambil warisan Nabi, yaitu ilmu, faqad akhadha bihadin wafir, maka dia telah mendapatkan, mengambil warisan yang banyak, saudara. Maka hakikatnya para alim ulama yang menyebarkan dakwah Islam, mereka itulah pewaris para nabi, saudara. Ulama yang lurus, ulama yang istiqomah, ulama yang takut kepada Allah, ulama yang mengatakan hak itu hak, batil itu batil. Itu merupakan ulama yang harus dimuliakan, harus dihormati, dan harus kita junjung tinggi, saudara. Betul? Betul. Siap muliakan ulama yang lurus. Siap. Siap hormati mereka. Siap. Siap tinggikan mereka. Siap. Siap bela mereka. Siap. Siap jaga mereka. Siap. Takbir. Allah Akbar. Karena kita bisa mengenal Islam karena ulama, Larasta. Orang bisa sholat karena ulama, saudara. Orang bisa ngaji karena ulama. Bahkan Indonesia bisa merdeka karena perjuangan para alim ulama. Betul? Betul? Saudara,
Dulu sebelum merdeka Indonesia, polisi belum ada, betul. Tentara belum ada, saudara. Siapa yang berjuang? Siapa yang menggerakkan umat? Para alim ulama. Mereka yang memotivasi umat, mengajak umat, membangkitkan giroh umat untuk melawan penjajah, saudara, betul? Mereka mengakui ini pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong kita, saudara, mustahil Indonesia bisa merdeka. Kenapa? Karena bambu runcing melawan senjata api. Kalau dipikir pakai otak, menang apa kalah? Kalah. Menang apa kalah? Kalah. Kalah, saudara. Tapi ulama yang menyengati umat, memberikan support kepada umat agar berjuang, melawan, mengusir, bahkan nyawa menjadi taruhannya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini, saudara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka saking besarnya jasa ulama yang didasari oleh agama, menjadikan dasar negara kita atas berkat rahmat Allah. Betul tidak? Betul. Buka undang-undang dasar kita, saudara. Dalam alinea pertama disebutkan atas berkat rahmat Allah. Artinya bangsa Indonesia bisa merdeka karena perjuangan ulama yang mereka yakin kepada Allah. Betul? Gak sampai di situ. Saking besarnya jasa ulama dalam kemerdekaan bangsa Indonesia ini, saudara, meletakkan dalam urutan pertama dalam Pancasila kita, dasar negara, ketuhanan yang maha, ketuhanan yang maha. Ternyata ulama sejak awal kemerdekaan sudah Pancasialis, betul? Betul. Ternyata para alim ulama, saudara, semenjak kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan, mereka sudah cinta NKRI, cinta Indonesia. Tidak mungkin ulama menjadi pengkhianat bangsa, betul? Takbir. Allahu Akbar. Itu ulama yang lurus, saudara, yang berjuang ingin Indonesia tidak terjajah oleh asing dan asing, betul tidak? Sayang seribu sayang, saudara. Sayang sejuta sayang. Saat ini lahir bajingan-bajingan bangsa, saudara, bangsa yang teriak-teriak aku cinta NKRI, aku cinta NKD, aku cinta Pancasila, yang sok Pancasialis. Tahu-tahu dia ingin merubah Pancasila, saudara. Kacau tidak? Kacau. Kacau tidak? Kacau. Gelo deh. Gelo. Edan deh. Edan. Aku paling Pancasialis, ngaku paling cinta NKRI, tahu-tahu ingin merubah Pancasila. Nenek peot. Karena naon di dia ya. Saudara, kadal kebon. Nah, saudara, jangan benturkan ulama dengan Pancasila karena ulama sudah sangat Pancasialis, betul? Betul. Ini ada partai, saudara. Partai berem gambar munding, nyaho tes ya? Nyaho. Nyaho teh? Nyaho. Nyaho partai na? Nyaho. Dia pimpinana ngarana Mak Lampir. Nyaho teh? Oh, dia ingin merubah Pancasila jadi Trisila, saudara. Apa itu Trisila? Satu, sosio-demokrasi. Dua, sosio-nasionalis. Tiga, ketuhanan yang berkebudayaan, saudara. Mereka berusaha untuk dimasukkan dalam rancangan undang-undang agar Pancasila dirubah menjadi Trisila, yang intinya adalah ingin menghapuskan ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan, saudara. Kurang ajar tidak? Biarkan Abah lawan. Biarkan Abah lawan. Takbir. Allahu Akbar. Boleh dibiarkan, saudara. Pancasila sudah harga mati, betul? Pancasila sudah final, betul? Betul? Pancasila tidak boleh diotak-atik lagi, saudara. Maka siapapun mereka yang ingin merubah Pancasila, maka mereka telah berbuat makar kepada Republik Indonesia ini, betul? Betul. Bubarkan partainya, setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Allahu Akbar. Maaf, ibalallah. Di Indonesia ada salah satu ormas Islam mengusung ideologi khilafah.
baru diduga ingin merubah Pancasila, dibubarkan saudara. Baru diduga ingin merubah Pancasila, dibubarkan. Ini ada partai saudara yang jelas-jelas dalam visi misi partainya ingin merubah Pancasila menjadi Trisila saudara. Jelas-jelas berbuat makar, nyata berjuang di depan MPR Jakarta untuk merubah Pancasila, maka mereka wajib dibubarkan partainya, betul? Betul. Harus adil dong negara, betul tidak? Betul. Jangan radikal sama umat Islam saja, betul? Tapi mereka yang jelas-jelas berbuat makar, itulah jadi lamun hukum tidak ditegakkan, bagaimana Allah akan turunkan berkah, betul? Makanya di Indonesia loba berkah apa loba musibah? Musibah. Berkah apa musibah? Musibah. Saya mau tanya ke ibu-ibu, Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Saya tanya, harga cabai naik tuh? Naik. Harga beas? Naik. Harga daging? Naik. Harga endog? Naik. Rok awewe? Naik. Milu naik. Laki-laki jawab yang kompak semuanya. BBM naik tidak? Naik. Listrik? Naik. Pajak? Naik. Semua naik, saudara, betul? Betul. Ini musibah, saudara. Sampai banyaknya harga naik, ada orang bikin lagunya begini. Naik, BBM naik, tinggi sekali. Bisa tuh? Nyanyi si KB. Untuk nyanyi anak buah si Ahok. Nyanyi si KB. BBM heula ayeuna. Wahid Isnin Salasa. Naik, BBM naik, tinggi sekali. pajak naik, pajak pun naik, tinggi sekali. listrik naik, listrik pun naik. tinggi sekali. Jengkol naik ke jengkol? Naik. Jengkol naik, jengkol pun naik, tinggi sekali. kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Saya mau tanya, lagu ini fakta atau fitnah? Fakta. Fakta atau fitnah? Fakta. Nyata atau bohong? Nyata. Saudara, kalau ini berarti fakta, ini nyata, musibah di depan mata iman Allah. Kenapa? Karena mereka tidak mensyukuri atas berkat rahmat Allah, dikhianati oleh bajingan-bajingan yang anti agama. Betul? Betul. Saya sampaikan kepada umat Islam Majalengka, perhatikan baik-baik. Tidak ada orang yang anti agama kecuali mereka itu adalah PKI. Betul? Betul. Betul? Betul. Tidak ada orang yang anti agama, anti ulama kecuali mereka adalah orang-orang PKI. Betul? Betul. Hati-hati saudara. Ini PKI ini sedang berupaya di dalam berbagai macam sektor untuk menggolkan supaya agama dihapuskan dalam dasar undang-undang kita, saudara. Makanya saat itu kita lihat ada upaya mereka untuk menghapus kolom agama dalam KTP. Betul? Betul. Betul? Karena itu kita lihat saat itu ada upaya untuk saudara menghapuskan kurikulum yang berbau agama, khususnya jihad, khususnya khilafah dalam kurikulum anak-anak sekolah kita. Betul? Betul. Dan mereka kita lihat perjuangan mereka membuat simposium-simposium PKI, acara-acara PKI, bahkan mereka menolak segala macam kejahatan-kejahatan PKI ditayangkan di berbagai macam film-film di Indonesia, saudara. Ini upaya mereka sudah berbuat jahat. Maka nggak boleh umat Islam untuk buta terhadap siapa itu PKI. PKI itu adalah musuh bangsa Indonesia. Betul? Betul. PKI musuh ulama.
PKI musuh polisi, PKI musuh tentara, betul? Jadi kalau ada presiden, Habib kalau Hanif. ada pejabat, kalau ada polisi, kalau ada tentara yang masih membela PKI, patut diduga mereka itulah Habib Rizik. antek-antek PKI, betul? Hati-hati. Minantuna. Ini negara ini punya musuh. Musuhnya bukan agama. Siapa musuh negara? PKI, betul? Betul. Siap lawan PKI. Siap kanyang PKI. Takbir. Allahu Akbar. Hati-hati, oleh karena itu umat Islam patut harus semangat, harus bersatu, kokohkan langkah perjuangan kita untuk melawan siapapun yang ingin merusak bangsa, negara, dan agama kita di Republik Indonesia ini. Setuju tidak? Setuju. Siap jaga Indonesia, siap bela agama. Takbir. Allahu Akbar. Makanya kemarin saking anti agama dan ulamanya mereka, saudara, di Jakarta aya berit, saya nyaho berit teh. Ya. Aya berit ngaranna Budi Jarot. Aya berit ngaranna saha? Budi Jarat. Budi Jarot. Aya berit PKI. Dia Riwong. nggak terima RUU HIP gagal, saudara. Akhirnya dia demo 20 orang di depan DPR MPR. Kemudian bawa foto Habib Rizik Syihab. Kemudian ditulis di tengah foto beliau, tolak khilafah. Dia mengatasnamakan aliansi cinta NKRI, saudara. Niatnya bagus, mau bela Pancasila. Cuman yang dibawa fotonya Habib Rizik, yang dibakar fotonya Habib Rizik. Saya mau nanya, nyambung tidak? Tidak. Nyambung tidak? Tidak. Ternyambung, saudara. Jaka sembung bawa golok, ternyambung. Ternyambung, goblok, saudara. Al-Bahlulu ada. Orang bahlul, saudara. Mau bela Pancasila, yang dibakar Habib Rizik. Nyambung tak? Tak. Harusnya yang dibawa itu foto Megawati, betul? Betul. Betul tidak? Betul. Foto-foto mereka yang sok-sok Pancasialis tapi anti Pancasila, saudara. Ganti tuh si Oneng, ada foto si Oneng sih. Dia Pitaloka. Nah, ganti foto dia yang dibakar, betul? Betul. Ini nyambung naon ke Habib Rizik, saudara. Justru Habib Rizik itulah yang menggerakkan umat Islam untuk menjaga Pancasila, betul? Habib Rizik itu, Bu, bukan bandar judi, bukan. Habib Rizik itu bukan bandar narkoba. Beliau tidak pernah memakan uang rakyat, bukan koruptor, saudara, bukan. Tapi Habib Rizik ingin menjaga kemuliaan agama Islam di Republik Indonesia ini dan ingin menegakkan keadilan, saudara. Itu saja yang ingin Habib Rizik perjuangkan di muka bumi Indonesia ini, saudara. Nah, oleh karena itu saya wanti-wanti kepada umat Islam, kalau ada oknum-oknum yang memusuhi ulama, yang membenci ulama, berarti mereka gerakan PKI. PKI. Umat Islam wajib bangkit lawan jangan siapapun yang ingin merendahkan ulama kita, betul? Takbir. Allahu Akbar. Tapi wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka punya makar, tapi Allah sebaik-baiknya pembuat makar, saudara. Mereka mau bakar foto Habib Rizik, berkali-kali disiram bensin, dibakar teka duruk, betul? Berkali-kali dibakar nggak kebakar, saudara. Alhamdulillah. Akhirnya dilempari tomat. Foto beliau dilempari tomat, saudara. Setelah dilempari tomat masih juga nggak rusak. Akhir diinjek-injek nggak rusak, baru mereka robek, saudara. Tapi apa yang Allah ingin tunjukkan kepada kita semua? Allah ingin tunjukkan karomah Habib Rizik, saudara. Allah ingin tunjukkan kepada kita, Allah telah mengangkat kedudukan derajat ulama yang istiqomah berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu satu foto dibakar, saudara, ratusan ribu baleho dipasang di mana-mana. Alhamdulillah. Ini karunia Allah, anugerah Allah. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada para pejuang Islam, hei para ulama yang membela agama Islam, hei para ulama yang membela agama Nabi, demi Allah, semakin kau dihina akan semakin kutinggikan derajatmu, saudara.
semakin kau dihinakan, semakin kau diinjak-injak, pasti Allah akan tinggikan derajat mereka, saudara. Alhamdulillah. Maka hati-hati kepada ulama, semakin ditekan semakin melawan, semakin diinjak semakin Allah muliakan. Betul? Betul. Siap bela ulama? Siap. Siap muliakan ulama? Siap tinggikan mereka? Siap hormati mereka? Siap jaga mereka? Takbir. Allahu Akbar. Tapi hati-hati, ulama di akhir zaman ayat 2. Mandu. Dua. Suka hiji ulama lurus. Ulama naon? Lurus. Nuka dua ulama fulus. Ayah lurus, ayah. Ibu naon fulus teh? Naon fulus? Yang masker topong putih. Bil fulus urusan jadi mulus. Bil fulus kulit hidung jadi mulus. Tanpa fulus ente mampus. Ini peraya enggak depan nih. Hati-hati di Indonesia ayah ulama fulus. Apa ya? Saudara, siapa mereka? Mereka yang suka memutarbalikkan ayat-ayat Allah. Yang hak dibuat batil, batil dibuat hak. Yang halal dibuat haram, yang haram dibuat halal. Yang ma'ruf dibuat munkar, munkar dibuat ma'ruf, saudara. Ulama seperti ini yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Mereka menjual agamanya demi secuil dunia, saudara. Imanuhum fi amplofihim wa duitihim. Dalil ada imannya dalam amplop dan dalam duit-duit mereka, saudara. Na'udzubillahi min Jalih. maka ikutilah ulama yang Siapa ulama yang lurus? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, yaitu para alim ulama yang takut kepada Allah, yang melaksanakan hukum-hukum Allah, yang menegakkan kalimat Allah, yang mengatakan hak itu hak, batil itu batil. Mereka itulah ulama yang lurus yang harus kita bela, saudara. Betul? Betul. Maka ketika kita berhadapan dengan ulama yang lurus, siapapun ulamanya, tanpa pandang ormasnya, tanpa pandang pondok pesantrennya, tanpa pandang madhabnya, wajib umat Islam menjadi garda terdepan untuk bela ulama-ulama kita. Insya Allah. Siap bela ulama? Siap. Siap bela ulama? Siap. Kemudian yang terakhir, saudara, saya ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, Front Pembela Islam, khususnya untuk wasiat kepada FPI di Kecamatan Jatiwangi ini, saudara. Front Pembela Islam diakui atau tidak diakui, sadar atau tidak sadar, sudah menjadi ikon amar ma'ruf nahi munkar. Betul? Betul. Sehingga kalau ada maksiat di sekitar wilayah masyarakat, masyarakat lebih percaya lapor ke FPI dibanding ke polisi. Betul tidak? Betul tidak? Kemudian, saudara, bajingan-bajingan, preman-preman, mafia-mafia lebih takut kepada FPI dibanding yang lainnya, saudara. Kenapa? Karena FPI berjuang dengan dasar ikhlas, dengan dasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ini anak-anak laskar kita, saudara. Ini berjuang punya atribut, punya baret, punya celana, punya sepatu, saudara. Itu bukan dikasih, mereka beli, saudara. Mereka nyicil uang, mereka patungan uang, saudara. Nggak pernah FPI dari pusat kucurkan dana ke daerah-daerah, tidak pernah, saudara. Justru di FPI itu merupakan ladang perjuangan kita. Mulai dari beli atribut yang mereka beli sendiri, saudara, dan ketika menerima resiko perjuangannya, mereka harus menerima dengan segala macam hal, saudara. Mereka diancam tinggalkan keluarganya di rumah, bahkan sebagian mereka ada yang dipenjara, ya Allah. Oleh karena itu, ketika kita melihat guru-guru kita, para alim ulama kita di Front Pembela Islam yang berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka umat Islam dan masyarakat Jatiwangi harus rela berkorban untuk membela Front Pembela Islam. Setuju? Siap bela Front Pembela Islam? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, guru kita Kiai Haji Abdul Qahar Al-Qudsi telah hadir bersama kita. Beliau salah satu pejuang yang insya Allah istiqomah berjuang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad.
Alhamdulillah guru kita Kiai Haji Abdul Qahar telah sampai di tengah-tengah kita. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, tadi setelah kita mendasari perjuangan kita dengan keikhlasan, maka kewajiban kita harus mendasari perjuangan dengan keilmuan. Betul? Sebab segala macam perjuangan tanpa didasari oleh ilmu, maka akan salah, gak dapat sasaran ibarat Allah. Karenanya umat Islam silahkan untuk berjuang, tapi jangan lupa untuk tetap terus hadir di majelis-majelis ilmu. Setuju tidak? Siap penuhi majelis-majelis ilmu, siap hadir di majelis ulama kiai kita. Takbir. Kemudian saudara, yang terakhir saya wasiatkan kepada Front Pembela Islam yang ada di daerah sini, DPC Jatiwangi, agar senantiasa ridho apapun resiko yang akan kalian hadapi ke depan. Apakah itu kau diancam, diteror, dianiaya, bahkan nyawa harus bersimpah darah demi Allah. Allah catat engkau sebagai mujahidin yang berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Intinya dasari perjuangan kita dengan ikhlas kepada Allah dan keilmuan agar perjuangan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya. Ayo umat Islam Jatiwangi, siap berjuang, siap bela Islam, siap bela ulama, siap bela habaib, siap lawan PKI, siap kanyang PKI. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Insya mabruk, alfa mabruk. Jazakumullah kepada seluruh DPW Front Pembela Islam Majalengka, khususnya yang milad pada hari ini. Semoga tetap istiqomah. Front Pembela Islam menjadi pelayan umat dan pembela agama. Amin ya rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi